Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada Selasa 3 Juni 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor untuk memperingati Hari Jadi Bogor ke-543. Adapun Hari Jadi Bogor mengambil tema Raksa Jagadita yang artinya menjaga keseimbangan bumi untuk kesejahteraan bersama. Deddy Mulyadi pun menyampaikan pidato menggunakan bahasa Sunda. Dalam pidatonya, Deddy Mulyadi sempat menyoroti sistem pendidikan di Indonesia hingga kerusakan alam. Usai berpidato, Deddy juga disambut riuh tepuk tangan dari para anggota DPRD Kota Bogor. Mantake urang Sunda nyebut indung, nyebut tanah bumi teh disebatna Sunan Ambu. Ari Sunan Ambu teh indung. Jadi memperlakukan tanah itu siga urang memperlakukan indung. Indonesia juga memberikan nama bagi tanahnya Ibu Pertiwi. Tapi kenapa Sunan Ambu Ibu Pertiwi diperkosa wae? Kamu terasa lajengna kuring bade tumaros. Mangga bagian nyarios di Kabupaten Bogor cingpang damelkeun riset, tunjukeun ka kuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukeun ka kuring di daerah mana nu taneuna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Berita kedua, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal isu reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan semua informasi yang di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Menurutnya, pihak di luar Presiden hanya menebak-nebak saja atau menyampaikan aspirasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja atau aspirasi, tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu, karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah, ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi, tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu, kira-kira begitu. Berita ketiga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait batalnya pemberian diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan 1.300 watt ke bawah. Bahlil pun menolak berkomentar lebih jauh dan mempersilahkan media menanyakan kepada yang pernah mengumumkan terkait diskon tarif listrik tersebut. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Juni dan Juli 2025. Diskon ditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel Kompas TV.